Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umur Kasana, NPM 2610010. Di sini saya akan menjelaskan materi studi kasus individu, analisis fundamental 7 perusahaan sektor infrastruktur. Yang pertama yaitu LinkNet Tbk. LinkNet bergerak di layanan internet berbasis fiber optik secara industri. Kebutuhan data terus meningkat seiring digitalisasi masyarakat. Namun, kinerja perusahaan masih tertekan karena laba yang rendah, beban utang yang cukup tinggi, dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, saham ini memiliki resiko relatif besar dan sangat bergantung pada perbaikan kinerja ke depan. Yang kedua yaitu Nusantara Infrastruktur Tbk. Nusantara Infrastruktur Tbk berfokus pada jalan tol, air bersih, dan energi terbarukan. Bisnisnya memberikan pendapatan yang relatif stabil dan berulang. Namun, perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi sehingga menekan laba dan arus kas. Saham ini cocok untuk jangka panjang tetapi perlu pengelolaan utang yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu PP Persero Tbk. PT PP merupakan BUMN konstruksi yang mendapat manfaat besar dari proyek pemerintah, khususnya pembangunan IKN. Order book yang besar memberikan kepastian pendapatan beberapa tahun ke depan. Meski demikian, efisiensi perusahaan masih rendah dan tingkat utangnya cukup tinggi. Investor umumnya terlihat PT PP sebagai saham berbasis pertumbuhan proyek. Yang keempat yaitu Surya Semesta Internusa Tbk. SSIA memiliki bisnis yang terdiversifikasi di sektor konstruksi seperti properti dan perhotelan. Kinerjanya menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan laba yang signifikan. Dari sisi valuasi, harga sahamnya relatif murah dibandingkan nilai aset dan potensi labanya. Hal ini membuat SSIA menarik bagi investor yang mencari saham undervalued. Yang kelima yaitu Tower Bersama Infrastruktur Tbk. TBGI bergerak di bisnis menara telekomunikasi dengan pendapatan sewa jangka panjang. Model bisnis ini menghasilkan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi. Perusahaan juga dikenal rutin membagikan dividen meskipun memiliki utang cukup tinggi. Risiko relatif terkelola karena pendapatan yang konsisten. Yang keenam yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar dengan infrastruktur dan ekosistem digital yang kuat. Pendapatan dan laba relatif stabil serta didukung oleh bisnis digital yang terus tumbuh. Perusahaan juga memberikan dividen yang menarik. Telkom sering dipandang sebagai saham defensif dan cocok untuk investasi jangka panjang. Yang terakhir yaitu Total Bangun Persada Tbk atau TOTL. TOTL adalah kontraktor gedung dengan manajemen keuangan yang sangat sehat. Perusahaan memiliki utang yang sangat rendah sehingga resikonya kecil. Kinerja laba dan ROE tinggi serta dividen yang dibagikan cukup besar. Saham ini sering dianggap sebagai saham konstruksi dengan fundamental terbaik. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.